Mengejutkan, Exco PSSI sebut staf pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia jadi yang terbaik sepanjang sejarah. Kok bisa? Mees Hilgers akhirnya bicara jujur soal level Timnas Indonesia. Sangat menginspirasi. Inilah kisah bintang Timnas Indonesia, Rizky Ridho, dari jualan ayam hingga dikontrak miliaran rupiah. Kevin Dix belak-belakan puji kemampuan Rizky Ridho, harus coba bermain di luar negeri. Tak ingin kehilangan tempat di Timnas Indonesia, Jordi Amat muncul mengejutkan bak superhero. Indonesia versus Jepang dan Saudi terbukti aman, Bahrain tak perlu takut. Simak 9 berita selengkapnya. Mengejutkan, Exco PSSI sebut staf pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia jadi yang terbaik sepanjang sejarah. Kok bisa? Bukan era Shin Tae-yong, staf kepelatihan Timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert disebut sebagai terbaik yang pernah dimiliki skuad Garuda. Pernyataan ini diungkapkan Exco PSSI, Arya Sinulinga, di akun Instagramnya, Arya M. Sinulinga. Ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia, tulis Arya Sinulinga, sembari menampilkan foto Patrick Kluivert bersama 3 asistennya yang telah tiba di Jakarta, yakni Alex Pastoor, Gerald van den Burg, dan Denny Lanzaat. Lantas, apa indikator Arya Sinulinga berani menyebut Patrick Kluivert sebagai tim kepelatihan terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia? Jika ukurannya prestasi bersama Timnas Indonesia, komentar ini tidak pas. Sebab, Patrick Kluivert dan kawan-kawan sama sekali belum menunjukkan hasil untuk Timnas Indonesia. 1. Shin Tae-yong beserta jajarannya cetak sejarah bersama Timnas Indonesia. Shin Tae-yong cetak banyak sejarah bersama Timnas Indonesia. Di sisi lain, Shin Tae-yong bersama sejumlah asistennya seperti Kim Jong-jin, Choi In-chol, Kim Bong-soo, Shin Sang-gyu, Nova Arianto hingga Yoo Jae-hoon, berhasil mencetak 3 sejarah besar untuk sepak bola Indonesia. Sebut saja membawa Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya, 16 besar Piala Asia 2023, lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Izin, acuan terbaik dari sisi apa Pak? Sudah ada hasil? Kami support dengan tim kepelatihan. Tapi, jangan berlebihan karena belum membuktikan apapun. Tulis akun Instagram @idn_abroad, mengomentari unggahan Arya Sinulinga. Jangan jumawa, nanti malah enggak lolos Piala Dunia, sambung akun Nusantara Ballers. 2. Patrick Kluivert dan staf miliki pengalaman mentereng sebagai pelatih. Jika ukurannya rekam jejak bersama tim-tim terlebih dahulu, Alex Pastoor dan kawan-kawan layak disebut memiliki pengalaman lebih oke ketimbang staf pelatih Timnas Indonesia terdahulu. Alex Pastoor pernah membawa 3 klub berbeda promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam dan Almere City. Alex Pastoor sukses besar di Belanda. Banyak pencinta sepak bola asal Belanda memprediksi, Alex Pastoor bisa mengangkat prestasi sepak bola Belanda. Sayangnya, pelatih 58 tahun itu memilih menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia ketimbang terlibat dalam pengembangan sepak bola negeri kincir angin. Sementara Denny Lanzaat pernah menjadi asisten di beberapa klub macam Feyenoord Rotterdam, Willem II, Al-Ittihad hingga raksasa Hungaria, Ferencvaros. Gerald van den Burg pernah menjadi pelatih TSV 1860 Munich, Helmond Sport, FC Eindhoven, asisten pelatih di Willem II dan pelatih teknik di Ajax Amsterdam U17, U18 dan U21. Bagaimana dengan Patrick Kluivert? Pernah hanya dalam kurun 1 tahun, 2015 hingga 2016, Patrick Kluivert mendongkrak ranking FIFA Timnas Curaçao sampai 30 peringkat. Satu harapannya, pengalaman nama-nama di atas akan bisa membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Mees Hilgers akhirnya bicara jujur soal level Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Mees Hilgers, belum lama ini mengungkapkan pandangannya tentang level Timnas Indonesia. Dalam wawancaranya di kanal YouTube KRTV, Hilgers menegaskan bahwa program naturalisasi pemain diaspora menjadi langkah strategis yang sangat penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutku kalau kalian pengen naikin level tim, perlu pemain naturalisasi, kata Mees Hilgers dikutip dari kanal YouTube KRTV. Seperti yang diketahui PSSI, telah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendatangkan pemain keturunan Indonesia dari luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemain berkualitas yang dinaturalisasi dan kini memperkuat Timnas Indonesia, termasuk Tom Haye, Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, dan tentu saja, Mees Hilgers. Dan saat ini, proses naturalisasi beberapa pemain tambahan sedang berjalan. Mees Hilgers menjelaskan bahwa menambah pemain naturalisasi ke dalam Timnas Indonesia bukan berarti negara ini kekurangan pemain berbakat. Sebaliknya, kehadiran mereka membawa keuntungan besar. Karena bukan mereka tidak memiliki pemain bagus di Indonesia, tapi cara kami berlatih di Eropa begini, kamu tahu kan?
Dan kita bisa menaikkan levelnya, ujar Mees Hilgers. Bukan berarti Indonesia tidak punya pemain bagus, tapi cara kami berlatih di Eropa ini bisa memberikan manfaat besar, katanya. Menurutnya, para pemain naturalisasi membawa pengalaman internasional serta metode latihan profesional yang biasa diterapkan di Eropa. Hal ini diyakini bisa meningkatkan kualitas dan level permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Jadi aku pikir itu bagus kalau kita, pemain naturalisasi, bisa bergabung sama tim. Jadi levelnya juga naik dan kita bisa mendapatkan pengalaman dari pemain, terang Hilgers. Back FC20 itu juga menekankan bahwa penambahan pemain naturalisasi bukanlah pengakuan bahwa Indonesia tidak memiliki pemain berbakat. Sebaliknya, ia melihat kehadiran mereka sebagai pelengkap untuk memajukan tim. Kita bisa belajar bermain dan melatih. Dengan melatih kita bisa tahu bagaimana permainan. Jadi aku ngerti juga cara pandang beberapa orang, pemain naturalisasi, tidak sepenuhnya orang Indonesia, lanjutnya. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman bermain di level Eropa, Hilgers merasa bahwa dengan berbagi pengalaman dan keterampilan, dia bisa membantu meningkatkan performa timnas Indonesia. Pemain berdarah Sulawesi Utara ini sangat yakin bahwa dia dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia berharap bisa memperkuat lini pertahanan dan memberikan dampak positif dalam setiap pertandingan. Aku yakin sama diriku sendiri dan aku bakal selalu menjadi diriku sendiri. Tapi aku pikir aku bisa memberikan sesuatu yang lebih baik kalau aku main di Indonesia, jelas Hilgers penuh keyakinan. Keputusan untuk terus mendatangkan pemain naturalisasi merupakan langkah yang semakin diterima oleh banyak pihak. PSSI dan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berharap dengan hadirnya lebih banyak pemain berkualitas dari luar negeri, timnas Indonesia dapat terus berkembang dan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di kancah internasional. Dengan pemain naturalisasi seperti Mees Hilgers yang memiliki pengalaman bertanding di level Eropa, timnas Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan, baik secara teknis maupun mental, untuk meraih prestasi besar, termasuk di Piala Dunia 2026. Dengan kerja keras, dukungan dari pemain lokal dan diaspora, serta strategi matang yang diterapkan oleh Kluivert, ada harapan besar bahwa timnas Indonesia bisa mencapai level yang lebih tinggi. Kini, masyarakat Indonesia menunggu perubahan signifikan yang bisa datang dari sinergi antara pemain naturalisasi dan pemain lokal, serta program pengembangan sepak bola yang terus didorong oleh PSSI. Bagaimana menurut kalian? Sangat menginspirasi. Inilah kisah bintang timnas Indonesia, Rizky Ridho, dari jualan ayam hingga dikontrak miliaran rupiah. Perjalanan hidup seorang atlet tidak selalu mulus. Hal ini dirasakan langsung oleh Rizky Ridho, salah satu bek andalan timnas Indonesia yang kini juga memperkuat Persija Jakarta. Meski kini karirnya bersinar, ada masa-masa sulit yang pernah ia lewati, termasuk saat ia harus berjualan ayam demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kisah ini dibagikan Rizky Ridho saat berbincang di kanal YouTube Sport 77 Official bersama Ribhan Pradipta dan Mamat Al-Katiri. Dalam perbincangan tersebut, Rizky mengungkapkan bagaimana ia pernah mengalami masa sulit ketika Liga 1 dihentikan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Rizky Ridho memulai debutnya di tim senior Persebaya Surabaya pada usia muda. Namun, saat dirinya dipromosikan, Liga 1 terpaksa dihentikan akibat pandemi. Situasi ini membuat pemasukan Rizky ikut terhenti, sementara pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu orang tua tetap berjalan. Waktu itu benar-benar belum sempat nabung. Gaji habis buat makan sama ngasih orang tua. Sampai akhirnya, pegangan uang saya cuma Rp400.000, ungkap Rizky Ridho. Lebih berat lagi, gaji pemain saat itu hanya dibayarkan 25%, dan Rizky sudah mengambil uang muka gajinya untuk mempersiapkan naik haji orang tuanya. Jadi kan kayak gaji dipotong 25%, saya sudah ambil DP di awal karena udah ngomong buat naikin haji orang tua, dan jadi lebih dikit kan otomatis gaji saya, katanya. Kondisi ini membuat Rizky harus memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah keterbatasan. Dalam masa sulit tersebut, Rizky Ridho tak ragu untuk turun langsung membantu kakaknya berjualan ayam. Ia bahkan memanfaatkan popularitasnya di media sosial untuk mempromosikan dagangan tersebut. Akhirnya saya bantu kakak saudara saya jual ayam. Saya promosiin di Instagram, waktu itu followers saya sudah 30.000, ujarnya. Rizky tak hanya mempromosikan, tetapi juga mengantar langsung pesanan ke pelanggan. Ia mengaku merasa sangat senang meski hanya mendapatkan keuntungan kecil. Satu hari untung Rp300.000, senangnya minta ampun. Hari kedua untung Rp200.000, ya lumayan buat tabungan, kenangnya dengan bangga. Keberuntungan mulai menghampiri Rizky Ridho saat Piala Menpora 2021 digelar. Kompetisi ini menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia setelah pandemi. Rizky kembali dipercaya menjadi andalan di lini belakang Persebaya, dan performanya menarik perhatian pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ia pun dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.
Sejak saat itu, karir Rizky Ridho melesat. Namanya mulai dikenal luas sebagai bek tangguh, hingga akhirnya bergabung dengan Persija Jakarta dengan kontrak fantastis yang disebut mencapai miliaran rupiah per musim. Kini, Rizky Ridho menjadi salah satu pesepak bola dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Menurut data Transfermarkt, nilai pasar Rizky Ridho saat ini mencapai 8,69 miliar rupiah. Kesuksesan ini tidak lepas dari kerja kerasnya di masa sulit, termasuk keberaniannya untuk menjalani pekerjaan apapun demi memenuhi kebutuhan. Rizky Ridho jadi contoh nyata bahwa kesuksesan tidak datang secara instan. Dibutuhkan keberanian, ketekunan, dan kerja keras untuk melewati berbagai tantangan hidup. Perjalanan hidupnya, dari seorang pemain muda yang harus berjualan ayam hingga menjadi bintang timnas Indonesia, menjadi inspirasi bagi generasi muda yang ingin meraih mimpi besar. Rizky Ridho membuktikan bahwa dengan semangat pantang menyerah, siapapun bisa bangkit dari keterpurukan dan mencapai puncak kesuksesan. Ia juga membuktikan tidak ada pekerjaan yang memalukan asalkan dilakukan dengan niat baik dan tekad untuk bertahan. Bagaimana menurut kalian? Kevin Dix belak-belakan puji kemampuan Rizky Ridho, harus coba bermain di luar negeri. Kevin Dix belak-belakan puji kemampuan Rizky Ridho dalam suatu wawancara meski dirinya belum kenal lama. Menurut Kevin, kualitas Rizky Ridho layak membawa namanya bermain di kancah sepak bola internasional. Kevin Dix mau berbicara dengan Rizky Ridho mengenai kualitasnya yang seharusnya bisa bermain di klub luar negeri, ungkap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam wawancaranya dengan Liputan 6 Sport SCTV. Penilaian ini tidak main-main. Sebagai pemain yang telah merasakan atmosfer sepak bola Eropa, Kevin Dix melihat potensi besar dalam diri Rizky Ridho. Hal ini tentunya menjadi sebuah motivasi besar bagi bek muda tersebut yang kini membela Persija Jakarta. Rizky Ridho merupakan salah satu pemain yang paling menonjol di timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilannya yang solid di lini belakang bersama Jay Itzes dan Mees Hilgers menunjukkan bahwa ia mampu beradaptasi dengan baik di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Tidak hanya sebagai bek tangguh, Ridho juga memiliki jiwa kepemimpinan. Ini terbukti ketika ia dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia saat Jordi Amat harus absen. Kemampuan Ridho dalam membaca permainan dan memahami taktik yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu menjadikannya pemain serba bisa di lini pertahanan. Rizky Ridho memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Kepemimpinan, kemampuan teknis, dan mentalnya sangat bagus, puji Kevin Dix. Mendengar pujian tersebut, Rizky Ridho merasa terhormat, meski ia belum mengenal Kevin Dix secara langsung. Saya belum kenal sepenuhnya dengan Kevin, tapi dia sudah memberikan pujian seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Tentunya kedepannya bisa belajar sama dia, ujar Rizky Ridho. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk terus berkembang dan mempelajari berbagai hal dari pemain-pemain seperti Kevin Dix yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa. Kevin Dix menambahkan bahwa pengalaman bermain di liga yang lebih kompetitif akan sangat berharga untuk perkembangan karir seorang pemain. Dia punya potensi untuk itu. Bermain di liga luar negeri akan mengasah kemampuan dan mentalitasnya lebih jauh, kata Dix. Ketangguhan Rizky Ridho di atas lapangan disaksikan langsung oleh Kevin Dix saat bermain melawan Jepang. Salah satu pemain yang menunjukkan performa apik adalah bek timnas Indonesia, Rizky Ridho. Ia berhasil melakukan tackle bersih kepada salah satu pemain bintang Jepang, Kaoru Mitoma. Aksi berkelas ini mendapat pujian dari rekan setimnya, Kevin Dix, yang mengakui keberanian dan ketangguhan Rizky Ridho dalam menghadapi tekanan dari pemain Jepang. Kevin Dix, yang juga bermain dalam laga tersebut, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Rizky Ridho. Saya sangat kagum dengan aksi Rizky Ridho. Dia berani dan tampil dengan penuh kepercayaan diri. Itu adalah momen yang luar biasa dan menunjukkan bahwa kami memiliki pemain yang berkualitas di tim ini, ujar Kevin Dix. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan, inilah 3 pemain Belanda yang diisukan dinaturalisasi Malaysia. 3 pemain Belanda dirumorkan akan dinaturalisasi Malaysia untuk memperkuat timnas mereka. Di antaranya ada rekan Tom Haye hingga Sandy Walsh. Sebelumnya, CEO Harimau Malaya, Rob Friend mengungkapkan satu dari pemain keturunan dari Belanda semakin dekat untuk menjadi warga negara Malaysia. Menurut media Malaysia, Berita Harian, ada 3 pemain yang dikaitkan dengan hal di atas. Pertama ialah Ferdy Druij. Ferdy Druij adalah striker yang memperkuat klub Austria Rapid Vienna. Ia pernah dipinjamkan ke klub Belanda, AZ Alkmaar dan PSV Zwolle. Pemain 26 tahun itu juga pernah bermain klub Belgia, KV Mechelen. Ferdy Druij pernah menjadi rekan satu tim Tom Haye di FC Utrecht U21 pada 2016. Selain itu, pemain kelahiran Uitgeest Belanda itu pernah setim dengan Sandy Walsh di KV Mechelen pada musim 2020-2021 dan 2021-2022.
Ia juga pernah setim dengan pemain timnas Indonesia lainnya Eliano Reijers di Pacezuole musim 2023-2024. Druij disebut memiliki darah Malaysia melalui sang ibu. Pemain kedua yang dikaitkan ialah Sam Schepperman. Schepperman bermain di posisi bertahan bersama klub Eredivisie Heracles Almelo. Pemain 23 tahun itu disebut-sebut memiliki darah Malaysia dari pihak kakek. Schepperman telah tampil 12 laga di Eredivisie musim 2024-2025 dengan 651 menit bermain. Ia cukup lama absen pada pekan ke-6 hingga 12 karena cedera lutut. Schepperman merupakan pemain jebolan FC Twente U21. Nama ketiga yang dirumorkan ialah Dylan van Wageningen. Pemain 22 tahun itu berposisi sebagai bek kanan di Sparta Rotterdam U21. Wageningen mencatatkan 19 laga bersama tim U21 di Tweede Divisie dengan 1.708 menit bermain. Ia sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. Sejauh ini sosok yang dimaksud oleh Rob Friend masih menjadi rahasia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, belum mengumumkan hal tersebut secara resmi. Pemain naturalisasi ini diproyeksikan memperkuat timnas Malaysia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Bagaimana menurut kalian? Indonesia versus Jepang dan Saudi terbukti aman, Bahrain tak perlu takut. Kekhawatiran Bahrain untuk bertanding di Stadion Gelora Bung Karno terbantahkan dengan bukti konkret dari 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. 2 laga kandang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menjamu Jepang dan Arab Saudi berlangsung aman dan kondusif. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menanggapi permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang mengajukan pindah venue kepada AFC saat melawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. BFA meminta laga kontra Indonesia dipindahkan ke negara lain demi keselamatan timnya. Saya meminta FIFA dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita, bukan negara terbelakang. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan lawan Arab Saudi lawan Jepang, supporter mereka aman, kata Erick saat meninjau terminal domestik, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Kamis 21 November. Karena supporter Indonesia ini adalah supporter hebat yang menghargai bangsa lain. Cuman, kalau dicurangi ngambekan itu semua bangsa, ujar Erick menambahkan. Erick Thohir juga mempertegas melalui akun media sosialnya, bahwa saat melawan Jepang di GBK, laga itu berjalan lancar tanpa insiden apapun. Para supporter Jepang dapat menyaksikan pertandingan dengan nyaman di tengah ribuan supporter Indonesia. Senang bisa melihat seluruh supporter termasuk tim tamu hadir dan menonton pertandingan dengan aman dan nyaman. Tidak hanya laki-laki, tapi ada juga supporter perempuan, anak-anak hingga lansia yang hadir di pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang, tulis Erick di unggahan Instagramnya. Terima kasih juga seluruh supporter Indonesia yang sudah menjaga ketertiban di dalam maupun luar stadion. Kita bangsa besar dan harus selalu menjadi tuan rumah yang baik, sambungnya. Bukti keamanan lainnya terlihat saat pertandingan melawan Arab Saudi. Seorang supporter Arab Saudi yang mengenakan jersey hijau negaranya bahkan dengan leluasa berbaur dan mengibarkan bendera di tengah kerumunan supporter Indonesia di area GBK. Suasana persahabatan semakin terlihat ketika supporter Arab Saudi tersebut justru menjadi sasaran foto bersama para pendukung tim Garuda. Tidak ada sedikitpun gesekan atau insiden yang membuat supporter tim tamu merasa tidak nyaman. Erick kembali mempertegas perihal keharmonisan yang dijaga supporter tim Merah Putih saat menjamu tamunya. Ia teringat dengan supporter Australia yang duduk sendirian di tengah kerumunan supporter timnas Indonesia saat laga Indonesia versus Australia bulan September lalu. Sangat aman, kalau untuk pertandingan timnas itu, saya rasa supporter kita juga menjaga keamanan untuk supporter tamu. Kalau kemarin di sosial media bahkan saya melihat ada seorang supporter Australia duduk sendirian, di tengah supporter bangsa kita, tidak ada apa-apa, jelas Erick. Keberhasilan Indonesia mengamankan pertandingan internasional juga telah terbukti saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Seluruh pertandingan berlangsung aman dan mendapat apresiasi dari FIFA sebagai penyelenggara. Erick menegaskan bahwa supporter Indonesia sebenarnya sangat menghargai tim tamu selama pertandingan berjalan fair. Saya yakin bangsa kita juga bangsa yang sangat ramah, yang sangat menjaga hubungan dengan banyak pihak, ujarnya. PSSI sendiri telah melakukan berbagai persiapan untuk menjamin kualitas pertandingan, termasuk dalam hal kepemimpinan wasit. Hal ini dilakukan untuk memastikan jalannya pertandingan yang profesional dan adil. Bagaimana menurut kalian? Tak ingin kehilangan tempat di timnas Indonesia, Jordi Amat muncul mengejutkan bak superhero. Bek keturunan Indonesia Spanyol, Jordi Amat pernah berjanji hal mulia untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Publik sepak bola Indonesia mungkin sedikit menyadari bahwa Jordi Amat mulai kehilangan tempat di timnas Indonesia.
Sejak skuad Garuda melalui PSSI mendatangkan satu persatu bek kelas Eropa seperti Jai Itzes, Mees Hilgers, Justin Hubner dan terbaru Kevin Dix. Sebelumnya Jordi Amat dikenal sebagai kapten timnas Indonesia yang berperan penting dalam performa skuad yang masih diasuh Shin Tae-yong pada gelaran Piala Asia 2023 lalu. Meski begitu, Jordi Amat dipercaya bakal comeback ke timnas Indonesia yang kini diasuh oleh Patrick Kluivert. Alasannya meski sudah berumur, ia tetap bermain untuk tim elit Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim. Dalam sesi latihan terbaru Johor Darul Ta'zim, banyak penggemar yang terheran-heran atas perubahan fisik dari Jordi Amat. Dia muncul dengan badi kekar. Nampaknya Jordi Amat selama ini telah melakukan latihan intens untuk meningkatkan kemampuan fisiknya pasca rehat dari timnas Indonesia karena cedera. Ex-pemain Real Betis, Jordi Amat mulai sadar bahwa persaingan bek tengah di timnas Indonesia sangatlah sengit. Maka dari itu, dia tak ingin kalah saing dengan Jai Itzes dan Mees Hilgers. Terlebih dirinya memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk membimbing para bek muda Indonesia. Sepanjang karirnya Jordi Amat pernah bermain untuk banyak klub elit Eropa. Pemain yang mendapat julukan Pangeran Siau ini bahkan pernah duel dengan pemain top kelas dunia seperti Lionel Messi hingga Cristiano Ronaldo. Jordi Amat sempat dihujat. Nama Jordi Amat sempat menjadi pembicaraan hangat fans timnas Indonesia atas aksi blundernya yang berujung diganjar kartu merah oleh wasit Son Evans. Pasukan Shin Tae-yong menelan pil pahit atas kekalahan menyakitkan dari Irak dengan skor 0-2 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada momen pertandingan timnas Indonesia versus Irak, Jordi Amat menjadi sasaran bulan-bulanan netizen. Gol pertama tercipta bagi tim Irak. Hal ini berawal Justin Hubner melakukan handball di kotak terlarang pada menit ke-54. Ayman Hussein pun sukses menjadi eksekutor membuat timnas Irak unggul 1-0. Mantan bek klub Espanyol itu menerima kartu merah dari wasit Son Evans pada menit ke-59 setelah melanggar dengan keras pemain Irak, Youssef Wali Amin. Ia hampir saja memberikan penalti kedua untuk Irak. Beruntung pemain yang ia tackle jatuh di luar kotak penalti. Imbas pelanggaran tersebut, Jordi Amat pun langsung diganjar kartu merah dan diusir keluar lapangan. Alhasil, timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain, membuat pasukan STY semakin kesulitan untuk menyamakan kedudukan hingga akhirnya kalah 0-2 dari Irak. Jordi Amat pun langsung banyak diserang oleh netizen dan penggemar timnas Indonesia di media sosial. Beberapa dari mereka kecewa dengan permainan dari mantan bek Swansea City tersebut. Apalagi ini bukan pertama kalinya Jordi Amat melakukan blunder yang merugikan timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain yang membela Johor Darul Ta'zim itu mencetak gol bunuh diri pada pertemuan pertama kontra Irak di Stadion Internasional Basra pada tahun lalu. Ia mencetak gol bunuh diri pada menit ke-35, sehingga skuad Garuda harus tertinggal 0-2 dari Irak. Akhirnya pertandingan leg pertama 16 November 2023, Irak menang telak dengan skor 5-1 di kandangnya. Sebagaimana diketahui, kini timnas Indonesia dipimpin oleh Patrick Kluivert di kursi pelatih setelah Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI. Patrick Kluivert akan dibantu oleh 3 asisten pelatih yang juga berasal dari Belanda. Mereka adalah Alex Pastoor, Denny Lanzaat dan terbaru Gerald van den Burg. Timnas Indonesia sementara ini menempati peringkat ketiga dengan 6 poin dalam klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda masih memiliki 4 pertandingan tersisa yang sangat penting untuk menjaga asa keputaran selanjutnya Piala Dunia. Skuad Garuda bakal bertandang menghadapi Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan menjadi debut Patrick Kluivert sebagai juru taktik timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Walau belum terlalu bersinar, media Belanda ramal Jens Raven bakal jadi striker haus gol bagi timnas Indonesia. Striker blasteran timnas Indonesia ini digadang-gadang bakal bersinar di masa depan menurut analisa dari media asal Belanda. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong tampaknya masih belum puas dengan komposisi pemain depan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Tercatat, hanya Rafael Struwijk, Ramadan Sananta, Dimas Drajat dan Hoki Caraka saja yang sampai sekarang kerap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Namun, sejumlah striker tersebut dirasa masih belum memenuhi ekspektasi Shin Tae-yong lantaran kurang tajamnya mereka di depan pertahanan lawan. Maka dari itu, PSSI dan Shin Tae-yong kini masih sibuk berburu striker keturunan untuk timnas Indonesia. Di sisi lain, media asal Belanda tiba-tiba merilis sebuah artikel yang menyebut jika timnas Indonesia tak perlu mencari striker baru lagi. Pasalnya, skuad Merah Putih dikatakan telah mempunyai striker potensial yang diramal bakal bersinar di masa depan menurut media Belanda. Jens Raven diramal akan menjadi solusi atas kebuntuan di lini depan timnas Indonesia yang selama ini dicari oleh Shin Tae-yong. Jens Raven memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya Willy Maudi Baumgarten yang lahir di Yogyakarta, sehingga dirinya resmi disumpah sebagai WNI pada Juni 2024.
Ia pun langsung masuk ke skuad timnas Indonesia di Piala AFF U19 asuhan Indra Syafri dan menjadi top skor di turnamen tersebut dengan 3 gol dan 3 assist. Bukan cuma itu, debutnya bersama timnas Indonesia juga berakhir manis dengan berkontribusi terhadap keberhasilan Garuda Muda juara Piala AFF U19. Kendati demikian, performa impresif Jens Raven itu belum membuat Shin Tae-yong terkesan sehingga dirinya belum berkesempatan debut bersama tim senior. Namun jauh sebelum itu, ternyata media lokal Belanda telah meramal potensi yang dimiliki oleh Jens Raven bahkan sebelum menjadi pemain timnas Indonesia. Menurut media lokal Belanda Haaglandet Voetbal, Jens Raven bisa menjadi senjata mematikan bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Di Indonesia, pemain yang menjadi bagian Jong FC Dordrecht sejak 2023 itu dinilai bisa menjadi striker ideal masa depan timnas, rilis Haaglandet Voetbal beberapa saat yang lalu. Karena usianya yang masih muda, Raven juga bisa digunakan di tim nasional U19 Indonesia, jelasnya. Menurut media tersebut, Jens Raven memiliki sejumlah kelebihan seperti versatile atau bisa ditempatkan di posisi manapun serta ketahanan fisik yang baik. Pemain yang kuat secara fisik dan kreatif itu bisa ditempatkan di beberapa posisi dalam tim. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan pemain sayap, tulisnya. Maka dari itu, Shin Tae-yong pun sempat tertarik dengan Jens Raven sekaligus sebagai sosok penting yang membawa sang pemain ke timnas Indonesia Junior. Pelatih Shin Tae-yong menjadi tertarik pada Raven ketika dia melihatnya selama kunjungannya ke Den Haag Mei lalu, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Erick Thohir bikin timnas Indonesia jadi pembicaraan di Italia. Mereka sebut skuad Garuda bisa finish di posisi 2 grup dan lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat timnas Indonesia jadi pembicaraan di Italia, seiring dengan sensasi yang diciptakan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sedang berjuang mendapatkan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 pada saat ini. Sebuah media Italia, Sportelate, membahas secara mendalam tentang ambisi timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026. Mimpi Indonesia di Piala Dunia, demikian judul yang diberikan oleh Sportelate, yang ditulis oleh Federico Sanseverino, dalam artikel yang rilis 27 November 2024 lalu. Mereka mengulas bagaimana Indonesia pertama kali tampil di Piala Dunia 1938 ketika belum merdeka dan masih bernama Hindia Belanda. Indonesia baru sekali berpartisipasi di Piala Dunia, itu terjadi di Prancis 1938, pada saat negara itu masih disebut Hindia Belanda, ulasnya. Mereka hanya melakoni satu laga di ajang tersebut, yang mana berakhir dengan kekalahan 0-6 dari Hungaria di Reims. Pada saat ini, ketika mimpi itu tumbuh kembali, media Italia Sportelate menyadari bahwa Erick Thohir merupakan sosok protagonis di baliknya. Mereka mengulas bagaimana Erick memberikan revolusi kepada PSSI, yang telah tercoreng selama bertahun-tahun karena korupsi, penyelewengan dana, dan pengaturan skor. Disinilah salah satu protagonis dalam cerita ini berperan, seorang yang familiar di sepak bola Italia, Erick Thohir, Presiden Inter dari 2013 hingga 2018, ulas media Italia itu. Lebih lanjut, Sportelate membicarakan tentang bagaimana Erick merevolusi sepak bola Indonesia melalui kepemimpinannya di PSSI. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita sudah bisa berbicara tentang revolusi dalam sepak bola Indonesia, tulis media itu. Thohir mendukung perubahan dalam jadwal bertanding liga domestik untuk menghindari laga-laga itu bentrok dengan tim nasional, memperkenalkan VAR di Liga 1, mempromosikan kolaborasi dengan Federasi Jepang untuk mengawasi wasit lokal, dan memastikan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tambahnya. Kemudian, yang memberi dampak secara langsung kepada timnas Indonesia, adalah program naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI. Sebagai tambahan dari ini, Thohir mengubah secara drastis strategi perekrutan untuk tim nasional senior, membuka naturalisasi untuk semua pemain dengan darah Indonesia dari seluruh dunia, sambung ulasan itu. Yang menjadi sumber utama tentunya adalah Belanda, sebuah negara yang punya kaitan kuat dengan Indonesia karena sejarah penjajahannya, tandasnya. Kehadiran mereka menjaga peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, dengan tiket lolos secara otomatis bisa diamankan jika finish di 2 besar. Meraih 4 atau 6 poin dari 2 laga kandang bisa jadi cukup untuk mengamankan setidaknya tempat keempat, yang mana akan menjadi penjaga mimpi, lanjut media Italia tersebut. Kendati begitu, media Italia itu menilai bahwa timnas Indonesia bisa finish di 2 besar dan lolos langsung ke Piala Dunia. Namun, pada titik ini, mengapa tidak sekalian finish kedua dan langsung meraih tiket ke Amerika Serikat? Tanya mereka. Jika ada pelajaran yang bisa dipetik selama beberapa tahun terakhir untuk Indonesia, itu adalah untuk tidak menahan diri untuk ambisi apapun, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian?